kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Anda sudah sadar, Anda sudah mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Robnya umat Islam yang harus wajib dijadikan Tuhan atau Rob. Ini bagaimana Anda menyadarkan saudara-saudara Muslim Anda ini? Begini Bang Edis, saya juga tidak munafik ini. Bagaimana kita untuk memberi pemahaman kepada mereka, karena mereka sendiri pun tidak. Kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Mungkin bagi yang sudah belajar, mungkin memahami. Nah, begitu Bang Edis. Tapi kalau yang tidak belajar, hanya mereka tidak pernah bisa memahami, itu gak susah juga Bang Edis memberi pemahaman kepada mereka. Apabila kita berikan kepada mereka pemahaman yang seperti itu, mereka akan mengatakan kita itu sesat. Yang pertama, non-muslim ini sok tahu ya ikhwah. Yang kedua, yang muslim ini hemat kami sangat mengerikan karena membenarkan apa yang disampaikan non-muslim yang sok tahu ini. Kemudian yang muslim ini dengan keawamannya membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan dan dipertuhankan dan umat Islam menyembahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwafillah, ini sangat mengerikan dan non-muslim ini seringkali menggaungkan di media sosialnya itu atau mengajak untuk membuat syubhat dan membuat fitnah di media sosial itu. Ketika Nabi Muhammad SAW disebut Rob, berarti Nabi Muhammad ini dipertuhan. Nabi Muhammad itu disembah dan lain sebagainya. Sama dengan kepada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwafillah, kita akan jelaskan dalam hal ini karena memang ini sudah beredar luas di media sosial terkait pernyataan orang ini yang kemudian mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rob atau dipertuhankan oleh umat Islam. Baik, di sini ada kata Rob, kemudian ada dipertuhankan. Yang pertama, kata Rob. Apakah Rob ini bermakna Tuhan? Apakah Rob ini bermakna kemudian yang disembah? Rob itu dari kata Robba yurabbi. Apa artinya? Yang mengurus, yang mendidik, yang menjaga. Nah, itu adalah makna Rob. Kemudian, kalau misalkan Rob itu kepada makhluk, maka sebutannya dan maknanya bukan Tuhan. Contoh, kami membuat satu kalimat, misalkan Rabbul Mal atau Rabbul Bait. Bukan berarti orang tersebut menjadi Tuhan. Orang tersebut menjadi sesembahan. Contoh yang pertama tadi, Rabbul Mal. Maka kata Rabb diidopatkan kepada mal, bermakna pemilik harta. Atau misalkan yang kedua, Rabbul Bait, pemilik rumah, pemelihara rumah. Nah, kita semua merupakan Rabbul Bait, pemilik rumah tersebut. Pemilik atau pengatur rumah itu. Lantas apakah disebut Tuhan? Tidak ya ikhwah. Itu manusia ya ikhwah. Atau misalkan lebih daripada itu, kita masuk ke perguruan tinggi dan kebetulan perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi Islam seperti UIN ya dan lain sebagainya. Maka ada salah satu fakultasnya tarbiyah dan keguruan. Tarbiyah. Apa arti tarbiyah? Pendidikan ya ikhwah. Tarbiyah ini dari kata robba, yurabbi, tarbiyah, murabbin, murabban. Apa artinya? Mendidik, ya ikhwah. Apakah lantas kemudian disebutkan karena ada kata tarbiyah? Lalu apakah kita menyebutnya tarbiyah ini fakultas ketuhanan, ya ikhwah? Na'udzubillah min dzalik. Tarbiyah dari kata robba, yurabbi, artinya pendidik, pendidikan. Bahkan terkadang kita semua, kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu memanggil kepada guru kita disebut murabbi, artinya guru kita yang mendidik, yang mengarahkan dan lain sebagainya. Lantas kemudian apakah kata Rabb ini disematkan kepada manusia lalu kemudian kita menyembahnya? Tidak. Karena kata Rabb sekali lagi bermakna yang pertama bisa mendidik, kemudian mengatur, menguasai dan sebagainya. Berbeda kalau misalkan kata Rabb ini disematkan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ketika kita menyematkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda maknanya ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala khusus, secara khusus Allah yang memiliki hal itu dan Allah yang mengatur hal itu. Contoh, Allahu Rabbul Alamin. Rabb itu yang mengurus, yang mengatur alam semesta. Apakah manusia bisa mengatur alam semesta? Tidak. Apakah manusia bisa menjaga alam semesta? Tidak. Hanya Allah yang mengatur dan menjaga alam semesta. Kemudian disematkan kepada Allah, maka Allah sebagai Tuhan. Karena sejatinya yang bisa mengurus, yang bisa menjaga alam semesta ini adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, Rabbul Arsyil Azim. Allah yang mengurus, yang mengatur arasy yang agung. Karena sejatinya manusia ini tidak bisa mengurus arasy-Nya Allah. Atau Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah yang memiliki timur dan barat.
Sedangkan manusia tidak bisa dan tidak mampu menguasai itu. Maka ketika disematkan kepada Allah, karena sejatinya Allah lah yang bisa mengurus itu, Allah lah yang bisa menjaga itu, sedangkan manusia tidak bisa. Artinya di sini kami menekankan kata Rob ketika diidopatkan kepada makhluknya itu bukan bermakna Tuhan, bukan bermakna yang wajib disembah. Contoh misalkan Robus Sapinah, pemilik perahu. Apakah lantas pemilik perahu ini kita tuhankan karena ada kata Robnya? Tidak ya ikhwah. Kan sejatinya sekali lagi kata Rob itu artinya bisa memelihara, bisa mendidik dan lain sebagainya. Jadi sangat naib saja ya ikhwah ketika misalkan ada fakultas tarbiyah dan keguruan, maka kalau misalkan kita mengikuti apa yang diarahkan oleh non-muslim ini, karena Rob itu adalah Tuhan kalian, sehingga kalau misalkan ada kata Rob itu pasti bermakna Tuhan, maka sangat lucu kalau misalkan kata tarbiyah diartikan fakultas ketuhanan ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam hal ini pahami dulu makna, pahami dulu konteksnya, pahami dulu kata-katanya. Apa maksud daripada kata ini? Apa arti daripada kata ini? Jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Maka dari itu kami juga ya ikhwah sering sekali diperintah agar kami berdebat begitu ya di media sosial, terkhusus untuk melawan syubhatan orang-orang ini semacam ini begitu. Bukannya kami tidak pernah ya ikhwah, justru kami sebelum Anda mengatakan itu, kami juga pernah berdebat ya ikhwah. Ada 2-3 kali kami berdebat ya ikhwah di media sosial itu. Tetapi hemat kami ini tidak ada manfaatnya sedikit pun ya ikhwah. Karena tatkala kita menjelaskannya, non-muslim di sana itu tidak menerimanya ya ikhwah. Tidak menerima, walaupun kita sudah menjelaskannya. Bahkan terkadang ketika kami diberikan waktu itu dan tatkala kami memiliki waktu untuk menjelaskan, mereka tidak sabaran ya ikhwah. Mereka tidak sabaran, kemudian terkadang mereka memotong pembicaraan kami sehingga pemahamannya itu tidak menyeluruh, tidak syamil, tidak kamil. Bahkan terkadang dipotong-potong dan lain sebagainya. Maka hemat kami, kalau misalkan perdebatan seperti itu tidak ada gunanya. Terlebih mereka itu bukan mencari kebenaran ya ikhwah, tetapi mereka hanya mencari pembenaran. Dan sekali lagi kami pernah berdebat di TikTok itu, bahkan kami berdebat di WA, kami berdebat di Facebook juga, kami berdebat juga di WA dan lain sebagainya. Sehingga kami berpikir ulang, kalau misalkan ada orang yang membuat subhat, maka kita lihat subhatannya, kita lihat fitnahannya dan sebagainya, maka kita akan reaksi. Dan reaksi ini, hemat kami bisa dengan gamblang, dengan lengkap menjelaskan, berikut membawa dalil-dalil dan sebagainya, agar tidak ada dipotong kemudian, agar tidak ada framing kemudian. Maka inilah dalil-dalil yang ada. Sehingga kalau menurut kami Hafilah, dan kami tidak merendahkan orang-orang yang kemudian berdebat dan sebagainya, kami angkat jempol kepada mereka. Karena mereka umat Islam yang mungkin sampai saat ini ada di medan dakwah untuk debat dan sebagainya, itu menguras tenaga, energik dan lain sebagainya. Kami angkat jempol kepada mereka karena mereka bisa sabar sampai sekarang ya Hafilah. Dan hemat kami kalau misalkan ingin berdebat, itu memang enaknya tidak di TikTok dan sebagainya. Enaknya memang secara langsung ya ikhwah, face to face, berhadapan. Itu lebih enak dan itu lebih santai, itu lebih santun dan itu bisa lebih terarahkan. Itu kalau misalkan kami ya ikhwah. Sekali lagi bukan berarti kami merendahkan dan kami tidak setuju kepada para pendebat muslim yang begitu sangat hebat luar biasa. Tapi yang saya alami ya ikhwah, yang saya alami di media sosial itu ya seperti itu. Terkadang kita ingin menjelaskan dengan secara gamblang, dengan jelasnya, tetapi mereka menutup, mereka tidak sabaran untuk menampilkan pernyataan kami yang secara lengkap begitu ya, dengan dalil-dalil yang ada. Ya Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.